welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani, Prodi Akuntansi Perpajakan, seorang mahasiswa dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Annyeong. Di video saya ini, saya ingin membahas perihal PPH Potput selama 1 semester di semester 2 yang saya pelajari. Apa aja sih? Apa sih artinya? Sekarang kita ke videonya. Apa sih itu perihal PPH Potput? Dari artinya ya, PPH Potput itu pengertian dari pemotongan. Pemotongan pajak adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran atau gaji terhadap penerima gaji atau pegawainya. Pihak pembayar penghasil atau gaji pegawai yang memiliki tanggung jawab penuh atas pemotongannya, penyetoran, hingga pelaporan pajak yang dilakukan oleh pegawainya. Jadi, sederhananya, pemotongan akan mengurangi jumlah gaji atau penghasilan yang diterima oleh pihak pegawai. Sementara untuk pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Meski begitu, ada juga loh yang beberapa di mana pemungutan pajak dilakukan oleh pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan pajak. Dan PPH Potput dari sudut pandang. Kita bahas aja di video ini. Yang pertama, dari sisi jenis pajak. Ada 2. Pemotongan dilakukan untuk pasal PPH 21, 23, 26, dan PPH final pasal 4 ayat 2. Pemungutan digunakan pasal 22 dan PPN. Kedua, dari sisi subjek pajak. Pemotongan dilakukan oleh subjek yang tidak spesifik dan biasanya disebut dengan pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan, atau bisa disebut juga sebagai pihak perusahaan atau organisasi yang melakukan pembayarannya. Pemungutan juga dilakukan oleh pihak yang diberikan kewenangan secara jelas, misalnya dengan peraturan Menteri Keuangan yang menugaskan bendahara daerah atau badan-badan lain yang dikenai peraturan tersebut. Ketiga, dari sisi objek pajak. Pemotongan umumnya dikenakan atas penghasilan yang memang akan menjadi hak dan wajib pajak. Pemungutan dikenakan atas penghasilan yang belum tentu akan jadi penghasilan bagi semua penerima uang. Keempat, dari sisi pengisian SSP. Pemotongan dalam pengisian SSP pada kolom NPWP diisi oleh NPWP milik pemotong. Pemungutan dalam pengisian SSP, kolom NPWP diisi dengan NPWP yang dipungut pajaknya. Pajak yang dikarenakan pemungutan dan pemotongan. Jenis pajaknya dan pasalnya. Pajak yang termasuk kriteria pemotongan adalah PPH pasal 21, pasal 23, dan pasal 26, dan pasal 15, dan PPH final pasal 4 ayat 2. Untuk yang termasuk pada karena pemungutan ada 2, yaitu PPH pasal 22 dan PPN. Sekarang kita masuk ke PPH 21, yaitu ada objek, tarif, perhitungan, dan cara lapor pajak penghasilan PPH 21. Itu PPH pasal 21. PPH pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukannya. Pasal 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak, sementara lain di sisinya tuh PPH 23 dipotong oleh penghasilan yang diterima oleh suatu badan.
Juga pasal PPh 21 berkaitan dengan pajak yang digunakan oleh penggajian suatu perusahaan. Ada namun ini. Sebenarnya pasal PPh 21 digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. PPh 21 juga punya kategori berbagai jenis penghasilan yang digunakan oleh pasal PPh 21 ini. 1. Penghasilan bagi pegawai tetap. 2. Penghasilan bagi pegawai tidak tetap. 3. Penghasilan bagi bukan pegawai. 4. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 final. Dan yang kelima, penghasilan lainnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Itu salah satu Undang-Undang Pajak pasal PPh 21. Wajib pajak PPh 21. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang berdiri dari akuntan, pengacara, dokter, konsultasi, dan notaris. Dan yang kedua, itu ada bintang film, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, kru film, sutradara, dan seniman lainnya. Terus yang ketiga tuh ada olahragawan, pelatih, penyuluh, pengajar, dan penasihat. Yang keempat itu ada peneliti, pengarang, dan penerjemah. Dan yang kelima tuh jasa komputer atau yang penyedia jasa komputer dan sistem aplikasi. Pajaknya itu aja dulu ya. Masuk juga ke objek pajak PPh pasal 21. Objeknya itu ada 1. Penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21. Yang kedua, penghasilan yang tidak dipotong oleh PPh pasal 21. Dan kita masuk ke tarif PPh pasal 21. Itu ada penghasilan kena pajak atau PKP. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Tarif pajak progresif PPh 21. Yang pertama, penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Penghasilan 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Penghasilan 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Dan penghasilan yang di atas 500 juta rupiah dikenakan pajak sebesar 30%. PPh pasal 21 kayaknya bakal ada slide di berikutnya. Oke? Nah, untuk slide sebelumnya itu adalah cara atau rumus untuk mencari PPh pasal 21. Cara pelaporan untuk pasal PPh 21, SPT masa PPh 21 itu batas waktu pembayaran pada tanggal 10 bulan berikutnya dan juga diikuti oleh batas akhir waktu lapor pajak yaitu setiap tanggal 20 untuk SPT masa PPh dan 30 April setiap tahunnya untuk tahun pajak sebelumnya. Sekarang kita masuk ke PPh 22. Apa sih itu PPh 22? PPh 22 adalah pajak yang dibebankan kepada badan usaha milik negara atau swasta yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor ataupun impor. Dan tarif di pajak ini juga sangat bervariasi dan serta
objek dan jenis transaksinya. Pemungut dan pemotong PPh pasal 22. 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2. Bendahara pemerintah. 3. Bendahara pengeluaran yang berhubungan dengan pembayaran. Untuk tarif pasal PPh 22, kalau untuk impor, yang jika menggunakan API atau angka pengenal importif, maka tarifnya 2,5% dikali nilai impor. Dan kalau sedangkan untuk non-API, tarifnya itu 7,5% dikali nilai impor. Yang kedua, yaitu kalau misalnya pembelian barang itu tarifnya 1,5% dikali harga pembelian. Dan yang ketiga, untuk penjualan hasil produksi, semisalnya kayak semen, itu 0,25% dikali DPP PPN. Yang keempat, yaitu untuk pembelian bahan industri, tarifnya itu 0,25% dikali harga pembelian. Dan yang terakhir, untuk impor kedelai itu tarifnya tuh 0,5% dikali nilai impor. Cara penyetoran PPh 22 itu bisa di kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditujukan oleh Kementerian Keuangan. Sekarang kita masuk ke PPh 23. Apa sih itu PPh 23? PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Memotong pasal PPh 23 yaitu 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggaraan kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri, 6. Wajib pajak orang pribadi. Untuk penerima penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 23, 1. Wajib pajak yang dalam negeri. Hal ini biasa disebut orang pribadi. 2. Bentuk usaha tetap. Untuk objek PPh pasal 23 itu terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan. Nah, tarif PPh 23 itu ada, yaitu 15% dari jumlah bruto atas. Misalnya kayak dividen, itu kayak yang untuk orang pribadi. 2 itu hadiah atau penghargaan yang dipotong oleh pasal PPh 21. Terus untuk 2% dari jumlah bruto atas sewa atau penghasilan lainnya. Baru 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik. 2% lainnya jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya. Kita tadi udah bahas PPh 21, PPh 22, dan PPh 23. Dan juga tadi ada yang kurang, batas waktu untuk penyetoran dan pembayarannya itu untuk pasal PPh 21 itu di tanggal 10 bulan berikutnya, dan batas penyetorannya itu di tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk pasal PPh 22 kayak misalnya diimpor itu saat penyelesaian dokumen PIP. Pasal PPh 23 sama seperti pasal PPh 21 di tanggal 10 bulan berikutnya, dan batas penyetorannya di tanggal 20 bulan berikutnya. Terima kasih yang sudah melihat video pembelajaran yang saya buat tentang pasal PPh 21, PPh 22, PPh 23. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video pembelajaran saya. Saya cuma ingin berbagi ilmu yang saya punya kepada semuanya. Dan saya juga ingin memotivasi semuanya. Jika kamu punya pilihan satu dan kamu meyakinkan kamu harus bisa pilihan ini, gapai. Gapai sebisa kamu, semampu kamu. Apa yang kamu inginkan, kamu harus bisa mencapainya. Tapi jangan lupa kita melakukan berusaha semaksimal mungkin, berdoa kepada Tuhan, dan lakukan yang terbaik buat kita dan keluarga kita. Jangan mudah berputus asa, berjuang. Setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Semuanya yang ingin berkuliah bisa deh
kuliah di tempat aku, di Wilmar Business Indonesia. Kampusnya tuh bagus, luas, pokoknya nyaman deh. Pokoknya kan itu kampus entrepreneur yang kita tuh bisa jadi pembisnis yang baik dalam melakukan berbisnis. Tapi nggak hanya itu aja, kampus saya itu juga punya 4 prodi. Satu itu ada akuntansi perpajakan, yaitu itu prodi saya sendiri. Itu enak kok, dia kita belajar akuntansi, dan gitu juga pembelajarannya tentang perpajakan. Terus yang kedua itu ada MPI, manajemen pemasaran internasional. Baru yang ketiga itu ada PKA, pengelola konvensi dan acara. Dan yang keempat itu ada AHA atau Agribisnis Hortikultura. Jangan lupa kalau misalnya ingin berkuliah, ya harus di Wilmar Business Indonesia, WBI. Ayo dong, kamu join. Oke? Bye-bye. See you next time.